Pemuda tampan yang hidup di kota. Bab terakhir. Menjadi seorang ayah. Benson mengangguk-anggukkan kepalanya. Ya sudah kalau begitu. Kau bisa pergi, katanya. Terima kasih untuk tadi malam dan sarapannya, ungkap Warni seraya melangkah menuju gerbang rumah. Tunggu. Benson tiba-tiba mencegat. Warni otomatis berhenti dan menoleh. Beritahu aku alamat rumah dan nomor teleponmu, pinta Benson dengan wajah datar. Berbeda dengan Warni yang terlihat tersenyum lebar. Setelah mengetahui alamat rumah Warni, Benson menyuruh orang untuk mencari tahu lokasi alamat tersebut. Sekarang dia hanya perlu menunggu. Kini Benson sedang melakukan rapat dengan karyawannya. Di sana bahkan ada Widi yang merupakan sebagai ketua untuk tim manajemen. Sejak tadi Widi berusaha menahan rasa mual. Sebenarnya itu sudah dirasakannya dari tadi pagi. Hanya saja Widi sangat pintar menyembunyikannya. Dirinya bahkan hanya makan 2 sendok karena mual yang tak tertahan. Karena makan sedikit, mual Widi bertambah. Ia juga mulai dihantui rasa pusing. Aku setuju dengan proposal yang kalian siapkan. Yang harus kita lakukan adalah melaksanakannya. Sekarang kalian boleh bubar, ujar Benson. Menutup kegiatan rapat hari ini, Widi lantas berdiri. Dia ikut bubar seperti yang lain. Namun baru kakinya bergerak selangkah, Widi jatuh ke lantai. Perempuan tersebut pingsan. Mbak Widi, seru rekan kerja satu tim Widi. Dia kebetulan menjadi orang yang berada di dekat Widi kala itu. Mendengar nama Widi disebut, Benson langsung panik. Dia langsung memeriksa keadaan istrinya. Apa yang terjadi? Tanya Benson. Aku tidak tahu, bos. Tapi dia tiba-tiba pingsan begitu saja, sahut rekan kerja satu tim Widi. Tanpa pikir panjang, Benson langsung mengangkat Widi. Tidak tanggung-tanggung, dia membawa sang istri dengan menggendongnya sendiri. Benson menggendong Widi dengan gaya bridal. Benson membawa Widi ke rumah sakit terdekat. Setibanya di rumah sakit, Widi segera mendapat penanganan dari pihak medis. Karena lemas, Widi harus mendapatkan infus. Dia disarankan untuk melakukan rawat inap. Setidaknya sampai tenaganya pulih kembali. Selama menunggu Widi diperiksa, Benson memberitahukan semuanya pada Clara. Benarkah? Dia baik-baik saja kan? Aku akan membereskan pekerjaanku, lalu aku akan langsung ke sana, ujar Clara yang cemas. Dia baik-baik saja. Sepertinya hanya kelelahan, tutur Benson. Kau yakin? Kabari saja kalau ada sesuatu, oke? Tentu saja. Benson segera mengakhiri panggilannya. Bersamaan dengan itu pemeriksaan Widi selesai. Benson langsung menghampiri dokter untuk menanyakan apa yang sudah terjadi pada Widi. Jadi apa yang sebenarnya terjadi pada istriku, dok? Tanya Benson. Apa kau tahu? Istrimu hamil. Usia kandungannya sudah 3 minggu, ungkap dokter. Apa? Hamil? Mata Benson membulat. Jadi kau tidak tahu ya? Kalau begitu selamat ya, Mas. Dan jaga istrinya baik-baik. Dia harus berhati-hati saat hamil muda, kata dokter. Iya, dok. Terima kasih, tanggap Benson. Ia tersenyum lebar. Sungguh, dirinya sudah lama menunggu momen ini. Momen ketika dirinya akan memiliki seorang anak. Benson merasa bersemangat. Buru-buru Benson menghampiri Widi. Istrinya itu tampak masih belum sadarkan diri. Meskipun begitu, Benson tak peduli. Dia akan menunggu Widi sadar dan memberikan kabar baik. 15 menit kemudian, barulah Widi sadar. Matanya perlahan terbuka. Widi tentu langsung menatap Benson. Sayang. Lirih Widi. Sayang. Akhirnya kau bangun.
Benson menggenggam erat tangan Widi. Senyuman lebar terlihat jelas di wajahnya. Apa yang terjadi padaku? Tanya Widi. Kau hamil, ungkap Benson. Benarkah? Wajah pucat Widi seketika berubah menjadi sumringah. Terima kasih, kata Benson. Lalu dia hamburkan kecupan ke wajah Widi. Di akhir, dia lumat bibir sang istri dengan lembut dan penuh kasih. Tanpa sepengetahuan Benson, Clara sudah datang. Perempuan itu berdiri di ambang pintu. Ia bisa mendengar semua pembicaraan Benson dan Widi. Sebagai istri kedua, anehnya Clara merasa sedih. Karena Widi hamil lebih dulu dibanding dirinya. Saat berhenti berkecupan dengan Benson, Widi melihat kehadiran Clara. Dia segera menyuruh perempuan itu mendekat. Ra, kita akan punya anak, cetus Benson. Dia terlihat senang sekali. Benarkah? Aku merasa ikut senang, tanggap Clara. Dia berusaha keras menyembunyikan perasaan kalutnya. Clara bahkan saling berdekapan dengan Widi. Setelah sudah baikan, Widi diperbolehkan pulang oleh dokter. Sekarang dia, Benson dan Clara dalam perjalanan pulang. Widi duduk di sebelah Benson. Sementara Clara duduk di kursi belakang. Jujur saja, sejak tadi Clara terus menatap kosong keluar jendela. Sebaiknya mulai sekarang kau tidak usah masuk kerja. Aku akan segera mencarikan pengganti sementara untuk posisimu di kantor, celetuk Benson. Baiklah. Widi mengangguk. Dia menoleh ke belakang untuk melihat Clara. Sebenarnya dirinya menyadari gelagat aneh perempuan itu. Widi melirik Benson. Ia akan membicarakan perihal Clara pada suaminya itu nanti. Tepatnya saat tidak bersama Clara. Sesampainya di rumah, Benson dan kedua istrinya segera masuk ke rumah. Clara yang sejak tadi tampak sedih sengaja membiarkan Widi dan Benson berduaan. Saat itulah Widi mengajak Benson bicara. Sepertinya ada sesuatu yang mengganggu Clara, cetus Widi. Kenapa kau berpikir begitu? Tanggap Benson. Widi memukul pundak Benson. Dasar suami tidak peka. Itu sangat jelas dari sikapnya saat mengetahui aku hamil. Sepertinya Clara merasa sedih karena dirinya tidak hamil sepertiku. Cobalah bicara padanya. Jangan sampai dia pergi meninggalkanmu karena itu. Apalagi Clara sudah banyak mengorbankan segala hal agar bisa bersamamu, ucapnya panjang lebar. Begitukah? Benson akhirnya sadar. Buru-buru dia menemui Clara. Ia menemukan perempuan itu termenung di balkon. Ternyata benar kata Widi, Clara tampak tidak seperti biasanya. Perlahan Benson dekati Clara. Dia peluk cewek itu dari belakang. Clara cukup terkejut akan kedatangan sang suami. Sayang, kau mengagetkanku, protes Clara. Apa yang kau pikirkan? Sepertinya ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu sampai kau sangat tenggelam akan hal itu, pungkas Benson. Bukan apa-apa. Hanya kepikiran dengan kerjaanku, kilah Clara. Ayolah, sayang. Jujurlah padaku. Sebenarnya bukan itu kan yang kau cemaskan. Benson memutar tubuh Clara menghadapnya. Kini mereka dalam keadaan berdiri saling berhadapan. Clara menundukkan kepala. Maaf. Tapi anehnya aku merasa kalau aku tidak bisa menjadi istri yang sempurna untukmu seperti Widi. Aku tidak tahu apa aku bisa hamil sepertinya nanti, isaknya. Astaga, sayang. Kenapa kau mengkhawatirkan itu? Hamil atau tidak, yang pasti aku akan tetap sayang padamu. Tidak ada yang berubah. Cintaku padamu dan Widi tetap sama, ujar Benson. Dia lalu mengangkat dagu Clara. Kau adalah cinta pertamaku. Aku tidak mau kau sampai sedih gara-gara ini. Beritahu aku cara agar bisa membuatmu senang. Aku akan lakukan apapun, tuturnya. Clara akhirnya tersenyum.
Bolehkah aku meminta waktu berduaan denganmu selama beberapa hari? Aku ingin merasakan yang namanya bulan madu. Lagi pula kau sudah sering berduaan dengan Widi di rumah. Jadi aku menginginkan balasannya, ungkapnya. Benson balas tersenyum. Tentu saja. Aku akan membicarakan ini dengan Widi nanti. Oke. Tanggapnya sembari menarik pinggul Clara. Saat perempuan itu mendekat, Benson kecup bibirnya dengan intens. Widi melihat semuanya di ambang pintu. Dia tersenyum ketika melihat Benson berhasil menghilangkan kesedihan Clara. Widi segera beranjak. Dirinya pergi ke ruang santai untuk nyemil dan nonton televisi. Beberapa menit kemudian, Widi melihat Benson dan Clara masuk ke kamar. Dia bisa menduga apa yang terjadi selanjutnya di sana. Apalagi saat suara merdu Clara mulai terdengar. Widi jadi tidak fokus nonton televisi. Dia memutuskan mandi saja. Sehabis mandi, Widi berpakaian. Ia segera keluar kamar dan langsung melihat Benson dan Clara duduk santai di sofa. Apa sudah selesai? Tanya Widi seraya duduk ke sebelah kiri Benson. Sementara di sebelah kanan cowok itu ada Clara. Iya. Benson bertukar pandang dengan Clara sejenak. Dia tentu mau membicarakan perihal bulan madu yang diinginkan Clara. Wid, kami mau minta izin darimu. Imbuh Benson. Widi sontak menoleh. Izin. Kalian mau apa? Tanyanya. Aku dan Benson ingin bulan madu. Tapi hanya kami berdua. Tidak apa-apa kan? Ujar Clara dengan tatapan penuh harap. Bukannya marah, Widi justru tersenyum. Dia segera mengatakan kalau dirinya mengizinkan Benson dan Clara berbulan madu. Lagi pula aku sedang hamil muda. Aku dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk berehem dengan suamiku. Jadi menurutku untuk saat ini hanya Clara yang bisa, tutur Widi panjang lebar. Syukurlah kalau begitu, tanggap Clara. Dia tersenyum senang. Tapi sebelum itu, apa kau perlu seseorang untuk menemanimu? Tanya Benson. Kau tidak perlu cemas. Aku bisa mengurus diriku sendiri, kata Widi. Tidak. Aku tak akan membiarkanmu sendiri. Aku akan menyuruh seseorang menemanimu. Oke. Benson bersikeras. Baiklah kalau begitu. Widi mendengus frustasi. Tapi siapa orang yang akan menemaniku itu? Tanyanya. Benson tersenyum lebar. Dia menjawab, Priti. Clara dan Widi seketika cemberut. Mereka sebenarnya tidak suka Benson masih berhubungan dengan Priti. Bagaimana tidak? Hingga sekarang wanita itu masih melakukan pekerjaan aneh. Widi dan Clara takut Priti akan memberi pengaruh buruk pada Benson. Jadi kau masih dekat dengannya? Tukas Widi. Kami pikir kau sudah tidak lagi berhubungan dengannya, komentar Clara. Ya ampun kalian. Dia teman dekatku. Kalian tidak tahu kalau Priti sudah banyak membantuku dalam kesulitan. Dia adalah orang baik. Kalian tahu Priti tidak seburuk itu, ujar Benson. Dia cukup berhasil meyakinkan kedua istrinya. Terutama Widi. Ya sudah kalau begitu. Aku akan percaya padamu. Jadi kapan kalian akan berangkat? Tanya Widi. Lusa ini, sahut Benson. Hari di mana Benson dan Clara akan pergi bulan madu telah tiba. Mereka memilih Bali sebagai destinasi tujuan. Setelah berpamitan, Benson dan Clara berangkat. Kini di rumah hanya tinggal Widi dan Priti. Serta seorang pembantu rumah tangga yang akan pulang saat sore. Kau lakukan apa saja yang kau inginkan. Aku akan duduk di sini. Kalau ada apa-apa, bilang padaku, ujar Priti sembari duduk ke sofa. Wajahnya tampak pucat. Dia tidak seperti biasanya. Kau baik-baik saja? Tanya Widi. Dia duduk ke sebelah Priti. Ya. Tiba-tiba aku dihantam oleh banyak masalah secara bersamaan,
ungkap Priti. Kenapa? Apa yang terjadi? Cecar Widi. Aku baru mendapat kabar kalau adik bungsuku meninggal. Katanya dia meninggal secara tidak wajar. Masalahnya adalah, aku dan adik keduaku kesulitan membuktikannya, jelas Priti. Dia tampak tidak setangguh biasanya. Matanya bahkan berkaca-kaca. Menangislah kalau kau mau. Itu bisa membuatmu membaik. Widi berusaha menenangkan. Priti lantas memecahkan tangis. Sebenarnya sudah bertahun-tahun aku mencari kedua adikku. Tapi saat menemukan mereka, aku justru mendapatkan kabar begini, isaknya. Widi segera membawa Priti ke dalam dekapannya. Semua sudah terjadi. Lagi pula aku yakin kau sudah berusaha, ucapnya sambil mengusap pundak Priti. Usaha Widi dalam menenangkan Priti cukup berhasil. Setelah itu, mereka makan siang bersama. Hening menyelimuti suasana. Sejak tadi Priti terus menatap Widi. Seolah ada sesuatu yang ingin dia katakan. Kenapa? Sepertinya kau ingin mengatakan sesuatu, tegur Widi. Sebenarnya sekarang adik keduaku sedang melakukan aksi nekat. Dia melakukannya karena ingin mencari bukti kematian adik bungsuku, ungkap Priti. Lalu, Widi menatap penuh tanya. Apa yang dilakukannya cukup beresiko. Selain itu, setelah tugasku menemanimu selesai, aku akan pergi ke suatu tempat. Tempat ini berbahaya. Jadi aku cemas kalau mungkin nanti aku tak bisa kembali, terang Priti. Kenapa kau berpikir begitu? Lalu untuk apa kau? Pokoknya aku hanya ingin kau dan Benson membantu adik keduaku. Mungkin hubungan kami tidak begitu baik. Tapi aku hanya berjaga-jaga. Mungkin saja dia nanti perlu bantuan, kata Priti. Ya sudah. Aku akan berusaha, sahut Widi. Sebenarnya permintaan Priti cukup membebani. Namun melihat bagaimana pucat dan sedihnya wanita itu, Widi jadi tidak tega. Lagi pula, Priti merupakan teman dekat Benson. Di sisi lain, Benson dan Clara sekarang sudah berada di pesawat. Keduanya duduk bersebelahan di bagian kelas bisnis. Apa kau ingat bagaimana kita pertama kali bertemu? Celetuk Clara. Kita tak sengaja bertabrakan saat di depan kafe, tebak Benson. Benar sekali. Aku tidak menyangka kau mengingatnya, tanggap Clara. Tentu saja aku ingat. Kau cinta pertamaku. Ada banyak momen yang ku ingat saat bersamamu. Apa kau tahu? Aku sangat terpesona padamu saat pertama kali melihatmu, ungkap Benson. Aku juga. Tak peduli kalau kau sudah menumpahkan minumanku, sahut Clara. Dia dan Benson lantas tergelak bersama. Keduanya tentu akan menikmati bulan madu mereka. Selesai. Terima kasih para penggemar konten Mas El karena masih bersama-sama sampai detik ini. Semoga pada cerita berikutnya semakin rame, dapat menemani waktu senggang sahabat-sahabat tercinta semuanya dan dapat terhibur.